Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 17 Maret 2022, hari yang cukup menarik untuk IHSG. Koreksinya lumayan juga, bahkan kalau dari area all time high hampir 1% lebih ya. Nih 1,19%. Ya, sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat dulu karena akhirnya di hari bersejarah ini IHSG kepala 7 walaupun baru shadow doang 7032 all time high terbaru ya, dan sekarang closing di 6964. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link Social Base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, ketik, atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, kebetulan saya bikin konten agak cepet ini, 5:30 ya. Dan kalau misalkan nanti broker summary belum keluar di Stockbit, kita pakai RTI, jadi mohon maaf. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Seperti biasa, hari ini juga masih rame, 15,055 triliun, dengan pergerakan asing hari ini masih net buy, dengan jumlah yang cukup besar sih, 854 miliar, dan dominan di pasar reguler, which is itu bagus, 708,13 miliar. Nah, kalau kita lihat hari ini IHSG tampil beda sendiri, yang lain pada hijau ya, bursa regional maupun bursa US. IHSG merah sendiri, tuh hampir regional Asia hijau semua ya. Memang agak beda hari ini IHSG. Dengan saham-saham yang dibeli asing ada Bank BRI 410,2 miliar, MTEK 92,3 miliar, Bukalapak 59,9 miliar, akhirnya comeback Bukalapak. Tower 38,5 miliar, TINS 34,7 miliar, BBNI 29,4 miliar, JPIN 28,9 miliar, Arto 28,8 miliar, Astra 22,6 miliar, INTP 22 miliar, Alfamart 21,6 miliar, Mika 21,3 miliar, KLPF 19,2 miliar, Excel 13,9 miliar, MDKA 13,7 miliar, INDF 11,9 miliar, dan BBIB 10,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang join asing ada Telkom 112,1 miliar, BBCA 111,6 miliar, ITMG 55,9 miliar, Bank Mandiri 26,7 miliar, ICBP 18,1 miliar, Unilever 14,8 miliar, PGS 11 miliar, PTBA 9,7 miliar, Adaro 8,2 miliar, S Hardware 8 miliar, LPPF 7,1 miliar, United Tractor 3,8 miliar, BRPT 3,5 miliar, BBKP 3,4 miliar, dan Ali 1,3 miliar. Nah, langsung saja kita akan masuk ke analisa IHSG yang hari ini pagi-pagi semua pada optimis ya, langsung open gap, loncat, openingnya dari di atas 7.000, lalu dia bikin shadow ke atas, nutup gap, saya kira juga bakal mantul lagi, tapi ternyata malah koreksi. Nah, sebelum membahas IHSG, saya ingin membahas IDX Finance dulu, yang kebetulan saya sudah cek chartnya juga ya tadi ya, dan memang posisi big bank kita, which is itu adalah movers terberat IHSG, sedang berada di area resisten yang sangat kuat nih. All time high-nya juga ya dari big banknya IHSG ini tuh. Dan ya, ini adalah area yang kuat, makanya kalau teman-teman merasakan hari ini beberapa big bank baru pada nggak jalan dan koreksi gitu, dari yang big cap, dari yang digital, dari yang bank mini, semuanya sama aja tuh, karena memang sektornya sedang di posisi seperti ini. Nah, kalau kita lihat candle-nya kurang enak, ada reject yang kuat dari resisten, dan ada potensi IDX Finance ini bisa koreksi. Terakhir kan kemarin dia udah patah tren ya di sini, cuman ternyata dia kembali menguat, dan ya sebenarnya worst case skenario ya, ini dia bisa pullback doang setelah dia breakdown. Biasanya pullback kan sampai 0,618, cuman dia ditembusin sampai ke 1 dan turun. Tapi kalau kita lihat dari inflow masih sangat oke sekali untuk si big bank tuh, terutama kayak BBRI dan lain sebagainya. Nah, cuman memang sesuatu yang wajar di teknikal koreksi lah, karena dia baru kena area yang sangat kuat seperti itu. Terus kalau misalkan kita cek
kemana kira-kira IDX Finance ini bisa koreksi. Nah, kita bisa tarik pakai Fibonacci, ini kira-kira segini ya. Tuh. Nah, dia bisa turun sampai ke 1612, kalau nggak 1602 untuk si IDX Finance. Tuh, atau mungkin bisa juga dia sampai 382 ya, di 1622. Jadi area koreksinya di sini 1622, 1612 dan 1602. Cuma kita kan nggak trade di sini. Nah, ini cuma buat patokan aja untuk saham-saham finance. Kenapa? Karena ya kalau sektornya baru melemah, biasanya yang betanya 1 itu bakalan ikut koreksi seperti itu. Nggak ada masalah sama sekali selama IDX Finance tidak jebol low-nya. Nah, ini ya. Di sini kan adalah low-nya dia. Kalau misalkan dia jebol itu baru bakal jelek banget. Saya yakin IHSG bakal hancur-hancuran. Tapi kalau selama dia nggak jebol, nggak masalah. Bisa aja dia tarik nafas ya. Mau bikin higher low, entah bikin cup handle, entah bikin ascending triangle, semua masih bisa terjadi. Yang jelas untuk sekarang biarkan dia koreksi dulu. Kalau ada pantulan, kita lihat mantul di mana dan kita lihat arah selanjutnya kemana. Nah, masuk ke IHSG lagi. Tuh ya. Posisinya agak beda dikit dengan IDX Finance, dan hari ini dia juga candlenya sudah kurang oke lagi. Sebelumnya kemarin 15 Maret ini udah kurang oke juga, reject dari resist, tapi dikasih pullback ya. Cuman hari ini juga kurang oke lagi. Dan ya ada beberapa skenario untuk si IHSG sih. Yang pertama bisa juga dia kena area resisten atas nih ya, garis orange atas ini. Dia kejedot walaupun belum sampai atasnya dan koreksi. Dan selama dia masih di dalam uptrend channel garis warna merah, IHSG tidak ada masalah sama sekali. Tuh. Tapi kalau misalkan dia patah dari garis merahnya, baru koreksinya bakalan agak dalam. Bisa sideways, bahkan bisa reversal. Nah, untuk saat ini kalau misalkan dia mau kena trend line ya, mungkin dia bisa turun worst case skenario sampai ke sini. Itu area 6.900-an tuh. Dan setelah itu nanti bisa mantul ke atas lagi kalau inflow-nya bagus. Seperti itu. Tapi kalau misalkan 6.900 dia patah, lalu 6.860 dia patah, lalu 6.800 dia jebol, yaudah IHSG valid reversal. Cuman dilihat dia masih hari ini berhasil higher high, walaupun closingnya belum bagus, saya rasa masih ada potensi melanjutkan penguatan, apalagi diperkuat dengan foreign flow yang masih juga bagus. Seperti itu. So itu besok bisa kita lihat dulu kalau memang dia mau koreksi ya, dia ke sini 6.900-an, saya rasa sudah cukup untuk IHSG seperti itu. Kalau kita lihat juga IHSG sebenarnya ini ada tren kecil ya, atau minor trend line, misalkan kayak gini. Nah ini, kalau misalkan dia besok patah ya, atau dia lower low lah dari hari ini, itu baru ada potensi untuk koreksinya seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk support terdekat bisa digunakan di sini 6950 itu support 1, lalu support 2 baru di 6920 sampai 6900 tuh. Kalau misalkan dia besok koreksinya cepat, bisa aja dia sampai ke sini 6870. Tapi kalau agak landai ya mungkin bisa kayak gini. Nah, kan pelan-pelan turunnya. Tapi kalau misalkan dia besok mau ngebut koreksinya ya, nah, bisa aja langsung sampai ke 6.860. Yang jelas itu batasi resiko aja. Apakah nggak bisa naik mas? Ya bisa juga ya, semua bisa terjadi di market. Yang bisa kita lakukan hanyalah membatasi resiko aja. Seperti itu. Untuk arah ke atas ya, masih ke target seperti kemarin di all time high-nya ya. Itu sekitar 7.065 sampai 7.106. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja, dan ingat area 7.000 masih menjadi resisten IHSG. Seperti itu, karena hari ini closingnya masih belum bagus. Tuh. Kita lihat dulu aja besok Jumat. Ya semoga aja Jumat hijau ya. Kalau perlu besok dia turun 6.900 terus bikin hammer, wah itu bakalan cakep banget tuh. Tapi ya nggak ada yang tahu. Batasi resiko gunakan angka-angka tadi. So far foreign flow masih sangat oke. Seperti itu. Untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Ntar, ini RTI saya kok malah error nih. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita coba cek Telkom. Salah satu yang bikin IHSG turun hari ini ya, selain BCA, Telkom. Hari ini Telkom turun 3,24%, itu jumlah yang sangat besar kalau menurut saya untuk sekelas big cap kayak Telkom ya, itu kan dia market capnya besar banget. Hari ini juga volume turunnya besar
Ini ya, lebih besar dari kemarin, artinya powernya masih kuat. Dan asingnya juga net sell dengan jumlah yang besar. Top net sell hari ini 112,1 miliar. Tuh. Ini tanggal 17. Nah, mantap, udah keluar nih Stockbit nih. Nah, kalau kita lihat untuk support terdekat Telkom itu ada di sini 4.400. Sebenarnya agak bias ya, Telkom ini udah break 4.500 atau belum, karena dia terlihat galau. Dan tapi kalau dilihat dari buangan hari ini, saya rasa besok dia arahnya masih ke bawah, mungkin ya, bisa aja seperti itu. Ini dia juga terlihat ada minor trend line di sini 4.200, naiknya sampai sini. Dan kalau kita lihat ya closingnya, nah ini posisi menentukan opini. Kalau baru pegang Telkom pasti bilangnya belum jebol, tapi kalau nggak pegang Telkom bilangnya sudah jebol. Masih bias sih kalau menurut saya, cuman kalau kita lihat sekarang dia berada di area trend line-nya pas. Tuh, kalau melihat shadow-nya, saya rasa ada potensi ini dia belum jebol untuk area trend line-nya ini. Dan sebenarnya besok dia bisa naik juga. Tapi kalau misalkan besok dia lower low-nya hari kan 4450. Kalau misalkan Telkom jebol 4450, saya rasa target selanjutnya ada di 4.400 sampai 4.380. Itu area krusial Telkom. Kenapa? Karena kalau misalkan dia jebol di area itu, dia akan terkonfirmasi double top. Ini top 1, lalu ini top 2. Dengan target penurunan bisa ke sekitar sini deh. Kita pakai yang pendek aja. Nah, target penurunan bahkan bisa sampai 4160 di area support sebelumnya juga ya. Kita tarik agak lebar aja. Nah, ini di area supportnya seperti itu. Jadi besok bisa dilihat kalau misalkan teman-teman punya barang ya, tuh kalau yang average-nya bawah, saya rasa trailing stop-nya di bawah 4.400 aja. Atau bahkan nggak di trailing stop pun nggak masalah selama dia nggak jebol di sini 4.100 sampai 4.000 ini karena ada base kuat untuk si Telkom ini. Seperti itu. Untuk tren masih oke, cuman ya memang retrace itu suatu yang wajar ya. Dan kalau kita lihat indikator agak kurang enak sebenarnya karena dia bisa bearish divergent. Cuman ini RSI itu tidak sekuat MACD kalau biasanya ya, karena dia leading sedangkan ini lagging tuh. Jadi ya ini ilmu Titan sih. Ilmu Titan itu ilmu memperhatikan. Kalau menurut saya divergentnya RSI atau stochastic itu tidak sekuat divergentnya MACD. Jadi ya besok bisa dicek dulu di 4.400. Kalau jebol baru jelek kalau menurut saya. Closing di bawah 4.380, Telkom baru bakal koreksi dulu seperti itu. Batasi resiko aja. Support 1 ini 4.400 sampai 4.370, support 2-nya ada di 4.240 sampai 4.150. Nah, dilihat dalamnya hari ini top 1-nya ada small akumulasi. Cuman setelah itu dia netral, small distribusi dan netral ya. By trend besar juga Telkom ini tidak ada masalah sama sekali. Jadi ya masih santai-santai aja. Seperti itu. Bandar movement juga oke, foreign flow juga oke. Jadi ya ini bahasanya apa ya, koreksi jangka pendek lah, karena semakin kecil time frame itu kan semakin volatil tuh. Apalagi kalau teman-teman pakai scalpingan atau pakai candle intraday itu banyak pattern di dalamnya. Tuh, nah teman-teman lihat juga ini broker summary-nya hari ini kurang bagus memang. Ini ya, mulai dari MG ke bawah ini. KK, PD, NI, OD, AO. Ya, batasi resiko aja. Itu untuk Telkom. Tinggal kita lihat dia mantul di mana. Lanjut coba kita cek BBCA deh, perwakilan dari IDX Finance yang tadi kita bahas di awal ya. Oke, wah ini nggak enak banget candlenya nih. Hari ini BBCA turun 2,44% dengan volume yang besar. Tidak membesar tapi volumenya besar. Kalau kita lihat juga candlenya sangat solid dan ini bearish engulfing. By teori, kalau misalkan besok tidak ada yang aneh-aneh ya, besok harusnya turun. Itu by teori, karena engulfing itu reversal juga ya. Kalau di bawah juga bakalan naik, kalau di atas juga bakalan turun. Closingnya ada di bawah closing kemarin, jadi ini valid banget untuk si candlenya BBCA hari ini. Nah, asingnya pun juga ikut keluar, cuman kalau kita lihat juga tidak ada divergent untuk si BBCA, tapi malah ngerinya ini di MACD. Kalau misalkan BBCA sampai dead cross ya MACD-nya, artinya kan ada bearish divergent, harga ke atas sedangkan indikator ke bawah, itu ada potensi dia bisa sampai 7650 kalau dead cross tuh. Ada apa ya semacam ilmu Titan juga. Tuh, jadi kalau misalkan besok MACD-nya BBCA sampai
dead cross, dia kan valid bearish divergent, target turunnya bisa sampai 7.650 sampai 7.600 seperti itu. Nah, untuk support 1 sekarang ada di sini, ini sekitar 8.000, ini support sampai 7.950, itu support 1. Kalau misalkan dia ditembus, support 2-nya ada di sini sekitar 7.800, ya 7.800 sampai 7.825. Lalu baru setelah itu support 3-nya ada di 7.650 sampai 7.600. Nah, ini support-supportnya si BBCA. Ini juga chartnya mirip sama IDX Finance ya, secara dia yang paling berat memang bobotnya ya. Tuh. Jadi itu dia, batasi resiko aja. Untuk sekarang saya rasa wait and see dulu dan pasang trailing stop. Nanti kalau misalkan dia udah ada pantulan, semuanya mendukung, baru buy, itu bakalan lebih aman. Kalau teman-teman punya barang di bawah, view-nya jangka panjang masih oke, tidak ada masalah. Yang perlu diatur adalah yang view-nya atau average-nya di atas dan view-nya jangka pendek. Lihat dalamnya juga distribusinya masif hari ini, big. Yang jualan ini juga Avenger ya, DP, KZ, RX, BK, YU. Cukup sampai BK doang dah ini yang value-nya besar-besar. Untuk YU ke bawah ini juga udah tidak terlalu besar. Jadi ya top 4-nya distribusi. Sedangkan yang beli ya ini YP, PD, GR, SK, CC, DX, CSXC. Itulah, batasi resiko aja. So far by trend apapun, mau tren kecil, tren menengah, tren besar, BBCA ini masih sangat uptrend sekali. Cuman ya memang ini kita menganalisa pergerakan jangka pendek. Seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan support tadi. Untuk BBCA lanjut coba kita cek, apa ya, ITMG deh, yang bentar lagi juga mau bagi dividen. Ini perwakilan apa ya, bukan batu bara, kalau kali ini perwakilan energi, karena saya pengen ngecek IDX energi. Nah ya, oke, IDX energi hari kemarin dia rebound, tapi hari ini candlenya kurang oke. Tuh, belum ada konfirmasi, bakalan bagus IDX energi ini kalau berhasil higher low dan higher high. Dan sebelumnya kalau dia selesai retrace tuh biasanya konsol dulu. Jadi tinggal kita lihat aja kali ini apakah dia mau konsol dulu atau langsung ngegas lagi, seperti itu. Cuman so far IDX energi masih uptrend selama dia nggak patah garis warna hijau. Kalau dia patah mungkin ya worst case scenario IDX energi jebol sini 1348 ini. Artinya kan dia lower high dan lower low ya, itu baru bakal jelek. Tuh, lebih baik wait and see dulu aja. Nah, kita masuk ke ITMG-nya. Dia juga mengikuti ya. Setelah kemarin dia rebound, hari ini turun dengan volume yang lebih besar disertai dengan distribusi asing. Hari ini ITMG turun 2,5% dengan volume yang membesar tapi tidak terlalu besar karena di bawah rata-rata. Kemarin dia rebound dari supportnya di sini 25.500 tuh, dan kena resist hari ini lalu turun lagi. Saya rasa ITMG ada potensi untuk menguji support lagi sekitar sini ya, 25.800 sampai 25.200 itu supportnya ITMG. Kalau dia jebol dari area itu baru bakalan jelek. Seperti itu. Kenapa? Karena dia valid lower high dan lower low. Tuh, tapi kalau misalkan dia tidak jebol dari 25.500, bisa aja ITMG membuat pattern yang namanya double bottom. Bottom 1, lalu ini bottom 2. Kalau breakout ada potensi double bottom, reversal bisa swing high baru, seperti itu. Jadi batasi resiko dulu, cek area di sekitar 25.500, 25.800 deh sampai 25.500. Itu support ITMG. Sedangkan untuk resistennya ada di area 27.100 sampai 27.000. Kalau break area itu baru bagus ITMG. Buy trend juga dia masih oke, cuman memang ya itu mungkin bulan depan ya di gasnya ketika batu-baraan pada bagi dividen juga ada ITMG, PTBA dan beberapa. Nah, kalau kita cek dalamnya ini BBCA udah keluar. Kok ITMG nggak keluar Broxum ya? Oh, keluar juga tanggal 17 ya. Hari ini terjadi big big distribusi juga semua. Ini jelas distribusinya ya. BKAK, KZ, ZP yang beli nih MG, YP, DR, YU, EP, KK, YB, XCL, GIF. Yang jualan 15 broker, yang beli 43 broker. Ya kelihatan sih ini distribusinya hari ini. Dan sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin juga ya untuk si TMG ini. Batasi resiko di area itu tadi dulu aja, karena kalau dia jebol itu bakal bisa lumayan untuk koreksinya. Seperti itu. Itu untuk ITMG. Lanjut coba kita cek apa nih yang ada spread ya. Kalau nggak ada pergerakan juga
Gak suka saya bahasnya karena biasanya view-nya sama-sama aja. Bukalapak bahas gak nih? Ya boleh deh, mumpung dia naik 5% ya. Kapan lagi nih bahas Bukalapak kalau nggak sekarang? Oke, hari ini Bukalapak naik 5,43% dengan volume yang sangat besar. Cuman sangat agak disayangkan aja, ini dia candlenya tidak terlalu bagus. Padahal kalau misalkan dia closingnya bagus ya, mungkin Bukalapak ini bisa reversal. Kenapa? Karena dia divergennya sudah parah untuk si Bukalapak ini. Indikator ke atas terus, sedangkan harganya ke bawah terus. Jadi memang trennya sudah melemah. Cuman biasanya ya, sepengalaman saya, kalau misalkan saham yang downtrend parah kayak gini, kalau mau reversal tuh dia nggak langsung ujuk-ujuk naik. Nggak langsung kayak gini. Nah, itu nggak kayak gitu. Biasanya ketika saham yang downtrend parah kayak gini ya, kalau dia mau reversal, itu bakal ke samping dulu. Jadi ini turun, nah itu nggak bikin lower low, nanti dia gerak ke samping dulu. Biasanya di situ adalah fase akumulasinya, baru habis itu kalau udah kenyang digas lagi. Biasanya seperti itu, tapi ya nggak tahu juga di kasus Bukalapak ya, karena memang ide teknologi juga sudah koreksi dalam. Nah, terakhir target turun Bukalapak ini ada di 252, cuman dia kemarin turun cuman sampai 258, lalu hari ini ada rebound. Entah dia memang rebound atau menutup gap ya. Ini candlenya masih sangat bias kalau menurut saya. Kalau misalkan candlenya bagus saja, oke lah, dia bisa bikin morning star dan lain sebagainya. Cuman karena candlenya masih seperti ini, worst case scenario dia cuma nutup gap doang untuk si Bukalapak ini. Bisa turun sekali lagi ke 252 seperti itu. Nah, saya pengen ngecek intraday ya, mungkin kita pakai 1 jam ya. Nah, ini shadownya volumenya besar di sini jam 9 pagi. Kita lihat itu volume ambil barang atau buang barang. Di sini ada yang sell on strength ya, jam 9.30 pagi nih. Setelah ditarik, di markup, di sini sell on strength, lalu akhirnya sudah hilang penunggunya. Tuh. Batasi resiko aja sih, karena memang ini si Bukalapak juga masih saham downtrend parah. Kalau misalkan dia sampai jebol 252 ya, saya nggak tahu juga dia mau kemana targetnya. Tuh, jadi ya itulah, batasi resiko dulu aja. Semoga aja nggak lower low baru. Dan pasti ya, kalau dia mau reversal, pasti kelihatan kok nanti. Tuh, entah dia ke samping dulu, konsol dulu, akumulasi dulu. Jadi lebih aman, jangan spec buy di saham kayak gini. Ini kalau menurut saya ya, tapi kembali ke teman-teman lagi. Kita lihat dalamnya, moving average-nya masih rapi, terlihat saham downtrend. Ini juga hari ini terjadi big distribusi, big, netral, small, netral. Cuman nggak tahu ya, kalau kita lihat buyer side-nya bagus hari ini. Walaupun terjadi big distribusi, netral, small, tapi buyer side-nya bagus. Kalau teman-teman lihat, ya lebih mendingan lah buyer side-nya daripada seller side-nya. Nih, ini ada BK, AK, KZ, RX, sampai RX nih oke. Sedangkan sellernya yang gede CS doang ini. Yang lain dari DE ke bawah ini retail ini. XC, CC, SK, PD, GR, CP, YP, XA. Ya, ada tanda-tanda lah. Mungkin ya, sekarang baru proses akumulasi, bisa juga seperti itu. Yang jelas batasi resiko dulu karena dia masih saham downtrend parah. Gunakan support-supportnya tadi. Seperti itu. Untuk Bukalapak, lanjut coba kita cek Alfamart. Nah, belanja puas harga pas beneran ini. Mungkin dia mau menyambut Goto ya. Nah, oke, hari ini closingnya juga cakep. Hari ini Alfamart naik 3,07% dengan volume yang bagus. Agak disayangkan, kayak shadow-nya juga masih lumayan. Cuman oke-nya dia closing sudah mantap di 1345. Tuh, kenapa mantap? Karena dia sudah breakout area resistennya. Nih, di sini kan, di sini resist, di sini resist, di sini resist, di sini juga resist, tapi ini volumenya masih akumulasi dan hari ini akhirnya dia breakout closing dengan bagus. Nah, kalau misalkan lanjut menguat ya, ini bagusnya si Alfamart ini pertama dia break high, kedua dia juga break dari downtrend channelnya. Untuk pattern bisa aja ini cup handle. Mungkin kemarin kalau cuma sampai sini doang ya, bisa inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman karena agak offset, jadi mungkin bisa cup handle. Apalah itu patternnya, yang jelas targetnya sama, dia dalam yang sini nih, tuh.
dengan target berarti ya, kalau misalkan ini valid, artinya kita melihat potensi dulu aja. Nah, target dari Alfamart itu bisa ke sini sekitar 1600-an by pattern yang ada di sini. Cuman memang dalam perjalanannya harus kita update seperti itu. Nah, untuk resisten selanjutnya yang kuat untuk Alfamart tuh di sini sekitar 1435 sampai area 1465. Tuh, kalau misalkan dia berhasil break all time high baru bisa ke 1600-an saya rasa. Cuma untuk sekarang ini Alfamart kalau dia nggak nyungsep di bawah 1300 saya rasa sudah agak bagus. Tuh, artinya dia valid ya. Antara besok dia langsung melanjutkan penguatan atau dia pull back dulu baru naik. Nah, itu semua bisa terjadi. Yang jelas sama, batasi resiko aja untuk si Alfamart seperti itu. Support sekarang di sini 1300-an ya. 1300 sampai 1265, untuk resisten 1 di sini 1400 sampai 1460 lah itu resisten kuatnya. Kita lihat dalamnya. Data tidak ditemukan. Belum muncul kah ini Alfamart ini? Ya, saya pakai RTI bisnis saja ya untuk cek proxumnya Alfamart hari ini. Alfamart mana tadi? Ntar, nah ini dia. Hari ini Alfamart asingnya masuk dan bayarnya juga sangat cakep. Ini saya rasa big akumulasi sih. Normal, big kayaknya bentuknya kayak gitu. Yang beli besar cuma 3, AK, RX, BK, sedangkan sellernya ada banyak. Jadi saya rasa masih oke. Kalau teman-teman punya barang di bawah, masih oke untuk di hold. Kalau menurut saya, tinggal pasang trailing stop aja seperti itu. Ini kalau kita lihat kan juga candle daily-nya nggak pernah lower low kan untuk si Alfamart nih ketika dia rally. Ini misalkan di sini dia low-nya kan 1065, di sini dia low-nya 1135, ini low-nya 1195. Intinya naik terus low-nya. Nah, mungkin bisa gunakan low hari ini buat trailing stop juga bisa. Ini kan low-nya 1315 ya. Selama dia nggak jebol itu saya rasa masih oke Alfamart. Atau kalau nggak biar agak jauh bisa dipasang 100 di bawah 1300 seperti itu. Moving average juga baru golden cross, artinya dia sekarang sudah valid uptrend, cakep, volumenya juga mendukung, disertai dengan akumulasi dan katalis Goto juga seperti itu. Untuk Alfamart batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek Avia mungkin ya. Jarang saya bahas karena juga baru IPO. Cuman hari ini dia naiknya lumayan untuk si Avia ini. Oke, hari ini Avia naik 8,28% dengan volume yang besar. Kalau teman-teman lihat juga ini Avia sudah valid reversal. Ini ada pattern cup and handle di sini. Ini ada cup, lalu ini ada handle-nya dengan target kenaikan ke sini. Sekitar 800 sampai ke area resistennya. Terakhir ini kan Avia IPO ya. Di sini dia koreksi, lalu di sini dia lower low dan ya ini ada potensi dia pullback. Ini area kuat kalau menurut saya 800 ini. Jadi teman-teman kalau punya barang di bawah, trailing stopnya wajib ketat. Kenapa? Karena kalau misalkan dia gagal breakout, bisa aja ini pullback untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Nah, buy target, low-nya kemarin 810. Ini high-nya 870. Nah, si Avia ini juga udah hit target koreksinya ya kemarin sampai di 710 dan bagusnya dia nggak pernah closing di bawah 710 loh, artinya dia respect sama 710-nya ini. Lalu setelah itu dia lower low, higher high dan sekarang sedang reversal. Bakal menarik kalau dia berhasil breakout 800 ya. Saya rasa targetnya kalau dia berhasil break 800 adalah ke sini 860 dan ini mungkin bikin skenario bagus ya. Dia ke 860 lalu inverted head and shoulder itu bakalan cakep banget. Saya yakin yang beli bakalan banyak tuh. Cuman ya itu syaratnya dia harus break 800 dulu baru ke target selanjutnya di 860 seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Untuk support terdekat kalau kita lihat dari daily masih di 735 sampai 745. Cuman kita bisa cek dari intraday siapa tahu dia membentuk sebuah base. Nah, di sini ya 760 sampai 740 adalah support si Avia. Bagus, breakoutnya valid dengan volume besar di sini. Cakep. Either dia turun dulu baru naik, kalau nggak naik dulu breakout, kalau nggak turun lagi. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Nah,
Kalau kita lihat dalamnya hari ini untuk si Avia ya, dia juga belum muncul untuk broker summary-nya. Jadi saya cek pakai RTI bisnis apa yang terjadi di dalam Avia hari ini. Dan kalau kita cek hari ini, wah ini bener-bener akumulasi sih ini. DX sama CS doang yang beli, gede banget ini, big akumulasi banget ini untuk si Avia. Cakep lah, jaga trailing stop aja kalau teman-teman masih punya barang ya. Seperti itu. Untuk Avia, lanjut coba kita cek yang merah-merah. Beberapa masih bank mini, terus juga komoditas, karena memang sektornya baru tertekan ya. Tadi yang saya bilang di awal, IDX Finance itu baru tertekan, makanya dari big cap, bank mini, bank digital semuanya nggak ada yang jalan, karena memang posisinya baru kayak gitu. Ini juga komoditas baru pada koreksi, jadi ya yang terjadi seperti ini. Kurang ada yang menarik, saya pengen ngecek yang hijau-hijau aja. Nah, top gainers hari ini menarik-menarik. Kalau menurut saya, mungkin kita bahas satu aja ya. Kita coba cek MPPA yang hari ini juga cakep, hampir arah. Cuman saya malah senang dia nggak arah loh. Kenapa? Karena kalau misalkan saham arah, biasanya paginya itu volatil dulu. Yang pada mainan arah hunter tuh biasanya pada bikin gejolak di pagi hari. Tapi kalau misalkan dia nggak arah kayak gini, bisa aja besok dia langsung melanjutkan penguatan. Nah, hari ini MPPA naik 22,29% dengan volume yang sangat besar. Ini bagus banget kalau menurut saya, dia berhasil higher high dengan volume yang besar juga dan candle yang solid. Terlihat juga dia udah kena target di 388. Cuman satu hal yang bagus adalah MPPA berhasil reversal. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang di atas ya, nyangkut ya. Ini kalau misalkan dia tidak jebol 354, mungkin sudah saatnya untuk average down. Cuman saran saya kalau teman-teman mau average down tetap pakai plan gitu. Misalkan contoh teman-teman punya berapa ya? Misalkan punya di sini deh. Kan waktu itu banyak yang buy di sini ya. Misalkan teman-teman punya barang di 900. Nah, misalkan punya 100 lot gitu, mau average down 200 lot gitu. Nah, yang 200 lot jangan asal beli terus didiemin, tetap punya trading plan. Misalkan kalau gagal, cut loss-nya di mana yang 200 lot seperti itu. Jadi kayak gitu caranya untuk average down. Tetap harus diurusin kalau menurut saya. Nah, untuk sekarang kita bahas dulu potensinya untuk MPPA. Ini mungkin saya rasa dia menyambut Goto juga ya, karena MPPA salah satu grupnya Goto. By pattern kita lihat ada potensi pattern reversal, which is itu adalah cup handle. Saya kira bakalan 3 kali untuk bikin ascending triangle, tapi enggak, ternyata 2 kali doang cup handle, walaupun closingnya masih agak bias untuk si MPPA, karena dia closingnya belum di atas high-nya 384 tuh. Cuman entah dia sekali lagi pun juga itu kesempatan untuk buy kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan besok dia langsung melanjutkan penguatan, ada 3 target. Yang pertama, sebenarnya nggak usah pakai Fibonacci, nggak masalah ya, kita bisa cek aja karena dia bukan saham all time high. Itu di area sini 420 sampai 450 itu resistennya MPPA. Baru setelah itu dia bisa ke sini 525 sampai 510, 500 sampai 525 lah, itu target keduanya dia. Di area sini itu adalah target dari cup handle-nya dia atau pattern reversalnya. Tuh, di sini kan juga ada resist ya. Jadi itu target keduanya untuk si MPPA seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tambahin pakai Fibonacci itu udah hit juga targetnya tadi dari swing high ke swing low. Ini kan high-nya 354, low-nya ada di 300. Nah, ini ya. Targetnya dia ada di 374 sampai 386 dan hari ini sudah hit kena seperti itu. Tinggal kita lihat apakah dia mau melanjutkan kenaikan atau turun sekali lagi. Yang jelas kalau teman-teman tadi ikut beli punya barang ya, jaga trailing stop aja. Selama dia tidak jebol 354 lah, itu arahnya sudah ke atas lagi untuk si MPPA ini. Bisa juga ini pakai target bullish flag ya. Jadi bentuk kayak gini. Kalau bullish flag, nah ini juga 440 kan. Jadi saya rasa cakep untuk si MPPA seperti itu. Batasi resiko aja, semua bisa terjadi, apalagi ini saham grup Lipo. Tuh ya, tinggal dia mau bikin rounding bottom sekali lagi untuk membentuk ascending triangle. Kalau enggak ya dia langsung gas aja besok ke target-targetnya tadi itu. Yang pertama tadi 374 sampai 388 udah hit. Lalu yang kedua ada di nih 440-an pas area resist juga, baru area 500 dari target cup handle atau reversalnya dan juga target Fibonacci-nya. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Ini saham dengan kalau menurut saya ya, level resikonya tinggi. Jadi kalau teman-teman mau masuk, jangan hanya tergiur dengan cuannya, harus siap dengan resikonya. Seperti itu. Nah,
Kita lihat dalamnya, hari ini MPPA yang beli ini juga saya rasa mulai menyambut goto untuk si MPPA ini. Moving average-nya udah bagus dia, closingannya tinggal tunggu golden cross aja. Nah, kalau kita lihat dalamnya, saya pakai pakai RTI bisnis lagi ya. Hari ini yang net buy sangat besar tuh BK, dan terjadi big akumulasi sini kalau menurut saya. BK, DX, YB yang jualan SQ, PO, XC bagus sih kalau menurut saya, tinggal batasi resiko aja, jaga trailing stop, karena kalau teman-teman punya barang ikut beli tadi posisi floating profit ya, jadi batasi resiko aja, jaga trailing stopnya seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.